Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Kali ini saya akan mengulas film tentang seorang pria tampan dan kaya raya. Pria ini rela menjual perusahaan dan mobilnya demi seorang wanita yang dijumpainya dalam mimpi. Ending film ini di luar dugaan, simak alur cerita film ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, tak lupa saya doakan sahabat Wong Kidal selalu sehat, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah serta diselesaikan semua masalahnya. Tepat pukul 2.41 dini hari, pria yang bernama Engin bangun dari tidurnya. Dia memandang langit yang penuh bintang. Di sisi lain seorang wanita yang bernama Peilin juga terlihat memandang langit yang sama. Engin adalah pria kaya raya yang memiliki sebuah perusahaan. Dia memiliki pacar yang bernama Ida. Pagi itu, dia bersama temannya yang bernama Jihan pergi ke lokasi proyek menggunakan mobil mewahnya. Di sana mereka melihat kondisi warga yang akan direlokasi. Warga tersebut menolak direlokasi, karena rumah itu penuh dengan kenangan manis bersama anak-anaknya. Lalu Engin mengatakan bahwa, tidak akan ada kemajuan tanpa perubahan. Di sisi lain Peilin dan temannya Mira, sedang menuju tempat kerjanya. Mira selalu membicarakan tentang pernikahan. Dia takut menjadi perawan tua, karena sekarang usianya sudah tidak muda lagi. Peilin lalu menasehati supaya Mira tidak perlu khawatir, karena mereka punya waktu 24 jam dalam sehari. Namun Mira membantah, bahwa waktu yang mereka miliki untuk mencari cinta hanyalah 2 menit 41 detik. Karena 23 jam lebih, waktu mereka habis digunakan untuk tidur, bekerja dan lain-lain. Di sisi lain, Engin dan Jihan ngobrol tentang hubungan Engin dan pacarnya. Jihan menyarankan Engin segera menikah dengan pacarnya itu, karena hidupnya sudah sangat mapan. Namun, Engin mengatakan bahwa dia akan menikah tapi belum sekarang, karena hubungan dalam pernikahan itu sangat rumit. Di tempat kerja, Peilin dan Mira dimarah bosnya. Mereka diancam akan dipecat jika sekali lagi melakukan kesalahan. Peilin pun menggerutu dan berangan-angan, seandainya dia jadi pemilik perusahaan ini, dia akan menyuruh bosnya itu membuat segelas teh manis. Setiba di kantor, sekretaris Engin langsung membacakan sederet agenda yang harus Engin selesaikan dalam waktu dekat. Malam harinya, Peilin dan Mira pergi ke sebuah restoran mewah. Mereka berharap bisa menemukan jodohnya di sana. Di restoran itu juga tampak Engin yang duduk bersama koleganya. Karena ada cewek cantik bersamanya, Engin yang berjiwa playboy lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan masakan spesial untuk koleganya itu. Mira mulutnya komat kamit sedang mensugesti dirinya, dia berharap ada keajaiban turun dalam waktu 2 menit 41 detik. Di dapur Engin bersama Koki terlihat piawai memasak makanan spesial itu. Dia memanggang makanan itu selama 2 menit 41 detik. Engin bilang ke Koki, bahwa dia ingin sekali memiliki restoran sendiri. Koki itu siap mendukungnya, karena Engin adalah pria mapan, yang apabila menghubunginya saja harus melewati 7 orang sekretaris. Di luar, Peilin dan Mira digoda oleh 2 orang pria parubaya. Karena takut terjebak, mereka lari menjauh karena waktunya tersisa 41 detik lagi. Tanpa mereka sadari ternyata mereka masuk ke dapur dan bertemu dengan Engin. Mereka saling tatap, dan tepat pada 2 menit 41 detik. Terjadilah keanehan. Engin dan Peilin, tiba-tiba ada di atas kasur dengan selimut yang sama. Ketika membuka mata, alangkah kagetnya Peilin ketika melihat ada pria asing di sampingnya, begitu juga Engin. Tidak cukup di situ, Peilin dan Engin histeris melihat cincin pernikahan melingkar di jari manisnya. Mereka saling menyalahkan dan tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Mengapa mereka berdua bisa tidur satu kamar? Bel pun berbunyi, Engin turun membuka pintu. Di sana ada bapak tua yang mengantarkan pesanan Engin dan Peilin.
Eingin sungguh tidak mengerti, dia merasa tidak pernah memesan makanan dan tidak mengenal bapak tua itu. Eingin dan Peilin juga melihat foto pernikahan mereka berdua terpajang di ruang tamu. Lalu mereka bergegas melihat akun Instagramnya. Di sana terlihat jelas bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sudah menikah sejak 2 tahun yang lalu. Tak lama kemudian ibu Peilin menelpon. Peilin pun bertanya kepada ibunya apakah dia sudah menikah. Ibunya menjawab, iya, Peilin menikah dengan Eingin. Ibunya bingung mengapa Peilin bertanya tentang itu padahal Peilin sudah menikah 2 tahun yang lalu. Peilin lalu siap-siap berangkat kerja. Ketika sampai di halaman rumah, Pak Tua menunjukkan mobilnya yang sudah ia cuci. Peilin tambah bingung karena tidak pernah beli mobil. Sedangkan Eingin yang biasanya menggunakan mobil mewah, saat ini dia hanya punya sepeda ontel. Dengan mengendarai mobil Peilin berangkat ke kantor tempat dia kerja. Begitu pula Eingin, dengan mengayuh sepeda ontel dia pergi ke kantor. Sesampai di sana, Peilin malah diperlakukan seperti bos, ternyata saat ini Peilinlah pemilik perusahaan itu. Mira bercerita bahwa 2 tahun yang lalu suaminya Eingin telah membeli perusahaan ini dan Peilin jadi pimpinannya. Bosnya yang lama dulu sekarang jadi bawahan Peilin. Begitu juga dengan Eingin, setiba di kantornya dia langsung menuju ruangan yang biasa dia tempati, namun sekretaris melarangnya karena perusahaan ini sudah bukan miliknya. Dia sudah menjual perusahaan itu. Tapi Eingin ngotot masuk ke ruangan. Di sana dia melihat Jihan yang menggantikan posisinya. Dia pun marah kepada Jihan karena telah mencuri perusahaan sekaligus pacarnya. Jihan menceritakan bahwa Einginlah yang telah menjual perusahaan itu kepadanya. Dan memilih membuka restoran sendiri. Jihan juga mengatakan bahwa Eingin berubah total setelah bertemu dengan Peilin. Eingin tidak mengingat semua peristiwa itu, mungkin pengaruh kecelakaan yang dialaminya. Waktu itu Eingin sempat koma beberapa minggu. Di restoran Eingin bertemu dengan Koki, melihat Eingin berperilaku aneh, Koki menduga Eingin sedang ada masalah dengan istrinya Peilin. Karena tidak tahan dengan kondisi yang terasa asing baginya, Eingin menelpon Peilin dan mengajaknya bertemu. Dia meluapkan semua kekesalan yang dialaminya hari ini. Dia menyalahkan Peilin, karena Peilin, perusahaan dan mobilnya ia jual. Namun sebaliknya, Peilin malah berterima kasih kepada Eingin, karena sudah membeli perusahaan tempat dia bekerja. Eingin ingin mengakhiri mimpi buruk ini. Akhirnya Eingin memutuskan untuk konsultasi ke psikiater. Eingin dan Peilin menceritakan semua kejadian yang mereka alami kepada psikiater. Psikiater mengatakan bahwa ini adalah mimpi yang langka. Lalu psikiater itu pun menyarankan mereka untuk saling mengenal dan menjalani hari dengan penuh kasih sayang supaya tercipta momen baru. Namun Eingin dan Peilin ngotot mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Psikiater bilang, tidak ada gunanya saling menyalahkan satu sama lain, karena sekarang mereka adalah pasangan suami istri. Maka jalani dan nikmati saja mimpi itu. Nanti tiba waktunya mereka merasa ingin selalu bersama dan saling membutuhkan. Ketika itu terjadi, maka mimpi buruk itu berakhir. Dengan panduan buku diari yang Peilin punya, mereka pun berusaha mengulangi momen romantis yang tertulis di buku itu. Mulai dari nonton bioskop, menari di tepi pantai, dan pergi ke tempat Peilin waktu kecil, karena di dalam buku diari tersebut, di tempat itulah mereka pertama kali bercumbu. Sesampai lokasi, Peilin marah-marah, karena tempatnya bermain semasa kecil itu sudah digantikan dengan bangunan tinggi. Melihat kondisi Peilin yang sedang emosi, Eingin mengurungkan niatnya untuk bercumbu, dan mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika masuk rumah, mereka dikagetkan dengan kejutan ulang tahun pernikahan dari orang tua dan teman-temannya. Peilin disuguhi sop spesial dari Italia. Peilin pun menikmati sop itu. Koki mengatakan bahwa acara ini adalah ide Eingin yang sudah mereka siapkan 1 minggu yang lalu. Malam itu mereka ngobrol banyak hal.
Ibu Peilin meminta Peilin dan Engin segera memberi mereka seorang cucu, karena ia sudah tidak sabar menggendong cucunya itu. Tak lama kemudian ayah Engin datang. Engin kaget melihat ayahnya di depan pintu. Karena selama ini hubungan Engin dan ayahnya putus. Ayahnya sangat benci sama Engin. Dan malam itu ayahnya ada di depan matanya, Engin seakan tidak percaya ini. Dengan penuh haru, dia pun memeluk ayahnya itu. Semakin larut malam suasana semakin hangat dengan obrolan. Malam itu ayah Engin mengatakan bahwa Engin sangat beruntung memperoleh Peilin, karena Peilinlah wanita yang berjasa ketika Engin koma berminggu-minggu di rumah sakit. Peilin yang rela menjaga Engin siang dan malam. Ayah Engin memintanya tidak menyakiti Peilin, jika sampai Peilin tersakiti maka ayahnya mengancam akan membenci Engin seumur hidupnya. Engin berterima kasih kepada Peilin, karena berkatnya dia dan ayahnya kembali rukun. Selama ini ayahnya sangat membenci Engin, karena sewaktu mamanya wafat, Engin tidak hadir, karena dia sibuk bekerja di luar kota. Begitu juga Peilin, dia berterima kasih karena telah membuat ayahnya bahagia. Sebelum tidur ayah Engin memberi Peilin kado pernikahan berupa kalung milik almarhum istrinya. Di kamar, Peilin dan Engin tidur satu ranjang, walaupun sebelumnya mereka sempat berdebat karena tidak mau tidur bersama. Tepat pukul 2:41, terjadi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Paginya setelah bangun dari tidur, Engin dan Peilin histeris melihat perut Peilin yang buncit karena hamil. Rambut Engin pun sudah tumbuh uban. Mereka masih bingung dengan semua ini, mengapa bisa dalam satu malam Peilin bisa hamil besar tanpa disentuh. Mereka pun kembali melihat Instagramnya, di sana terlihat jelas ada momen ketika mereka berfoto-foto dengan perut Peilin yang sudah besar. Ruangan di rumahnya juga sudah bernuansa anak-anak. Peilin dan Engin memutuskan untuk konsultasi lagi dengan psikiater. Karena saran yang pertama tidak mempan. Kali ini psikiater menduga sebelum pernikahan mereka mengalami trauma dan ketakutan, sehingga saat ini mereka belum siap menjadi orang tua bagi anaknya. Maka dia menyarankan Peilin dan Engin menaklukkan rasa takut yang ada pada dirinya. Setelah itu mereka pasti bisa keluar dari mimpi buruk. Hari itu mereka pun berusaha melakukan apa yang disarankan psikiater, sampai akhirnya Peilin merasakan kontraksi pada perutnya. Engin bergegas membawa Peilin ke rumah sakit menggunakan sepeda ontel. Sesampai di rumah sakit dia langsung dibawa ke ruang bersalin. Setelah menunggu beberapa jam di luar ruangan, akhirnya Peilin melahirkan seorang anak perempuan. Sudah larut malam, Peilin diminta istirahat oleh seorang perawat. Ketika bangun dari tidur, mereka kaget lagi, karena sekarang mereka ada di kamarnya. Mereka bergegas turun ke bawah mencari putrinya. Putrinya sudah besar, Engin senang ketika mereka dipanggil ayah dan ibu. Akhirnya Engin dan Peilin memutuskan, mereka akan menjalani hari seperti keluarga sungguhan. Karena mereka tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Mereka pun pergi rekreasi. Satu hari full mereka habiskan waktu bersama putrinya. Setelah menghabiskan waktu bersama, bibit-bibit cinta pun tumbuh di hati mereka berdua. Sekarang mereka saling mencintai dan tidak ingin berpisah. Mereka tidak peduli apakah ini hanya sebuah mimpi. Mereka pun bercumbu. Tepat pukul 2:42.
Eingin dan Peilin tersadar dari tidurnya. Kali ini mereka bangun dalam kondisi sebenarnya. Eingin pria kaya raya dan Peilin seorang karyawan. Peilin langsung membangunkan Mira dan mengatakan bahwa dia sudah jatuh cinta walaupun hanya mimpi. Eingin merasa mimpi yang dialaminya begitu nyata. Sehingga ia mencari nama Peilin di penelusuran Google. Begitu juga sebaliknya, Mira mencari nama Eingin di Google dan dia menemukan Eingin adalah pria kaya raya dan terkenal playboy. Peilin tidak terlalu percaya dengan mimpinya itu, namun temannya Mira menganggap mimpi yang dialaminya adalah takdir dan petunjuk dari Tuhan, jadi tidak ada salahnya dia mencoba untuk mencari pria yang ada di dalam mimpinya itu. Di sisi lain, Eingin selalu terbayang dengan kenangan manis di dalam mimpinya itu. Hatinya seolah berbunga-bunga ketika mengingatnya. Sehingga ketika nyampai kantor, dia meminta sekretarisnya untuk membatalkan proyek yang menggusur warga, karena di sana tersimpan banyak kenangan warga di masa kecilnya. Kemudian Eingin memanggil Jihan dan menyerahkan perusahaan kepadanya. Jihan penasaran siapa wanita yang membuat Eingin rela menjual perusahaannya. Setelah itu Eingin bergegas menuju rumah ayahnya. Eingin meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia dulu terlalu ambisius bekerja sampai tidak hadir di acara pemakaman ibunya. Ayahnya memaafkan Eingin yang sudah berubah. Ayahnya bertanya apa yang menyebabkan Eingin berubah. Eingin pun menjawab wanita yang bernama Peilin. Peilin yang ditemuinya di dalam mimpi terasa nyata dan membuatnya jatuh cinta. Ayahnya pun mendukung amat untuk menemukan wanita itu. Semua tempat dan kejadian di dalam mimpinya, Eingin ulangi di kehidupan nyata, mulai dari menyewa restoran, membeli boneka, jalan di tepi pantai. Tak lama kemudian Ida menelpon, dia mengingatkan janji Eingin ke psikiater. Awalnya mereka ingin berkonsultasi masalah hubungan mereka berdua. Namun tiba-tiba Eingin memutuskan Ida. Eingin mengatakan bahwa dia sudah jatuh cinta kepada wanita lain. Ida tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Eingin juga berterima kasih kepada psikiater karena telah membantunya sadar dari mimpi. Psikiater tidak paham dengan apa yang Eingin bicarakan. Ida yang patah hati pun pergi meninggalkan Eingin. Eingin mengejarnya. Dari jauh, Peilin melihat Eingin dan Ida sedang berpegang tangan lalu dia pun pergi. Eingin melihat Peilin dan memanggilnya. Ketika hendak mendekat, tiba-tiba Eingin ditabrak sebuah mobil, dia luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Di akhir film diperlihatkan acara pernikahan Eingin dan Peilin. Mereka terlihat sangat bahagia bersama orang tua dan putrinya. Film pun tamat. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.